Mari Jemaat GKRI Peniel Karawaci, kita akan sama-sama mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Adapun pertolongan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan kasih-Nya. Kiranya kasih karunia-Nya turun atas kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GKRI Peniel Karawaci. Patut kita bersyukur, berterima kasih kalau 1 minggu terakhir ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk melakukan semua aktivitas kita. Minggu kemarin kita juga bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan di mana penjemaatan gereja kita dan pentahbisan para hamba-hambanya berlangsung dengan baik. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Terima kasih untuk semua pihak-pihak yang terlibat, pemain musik, yang di bawah mimbar sama yang di atas mimbar. Kiranya ibadah kita ini berkenan di mata Tuhan. Kita awali dengan sebuah pujian, Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu.
Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Amin. Dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Mari sembah Dia, mari agungkan nama-Nya, muliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang ajaib. Oh, glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Semua karena karya-Mu, semua karena keajaiban-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Katakan Yesus, Yesus. Kami bersyukur padamu.
Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kalau pada hari ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, di mana kami Tuhan menikmatinya dengan cuma-cuma daripada Tuhan. Itu semua karena kasih pemberian daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu di dalam pelayanan kami. Perkenankan kami terlebih dahulu ya Tuhan, layakkan perilaku kami supaya apa yang kami perbuat ini Tuhan layak di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati gereja kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur sekali kalau Engkau begitu peduli, begitu memperhatikan setiap kepentingan-kepentingan di gereja kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, pihak-pihak yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, semua dari pemain musik, dari audio, siapapun Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi kelimpahan. Kami tahu Tuhan bahwa jerih lelah daripada anak-anak-Mu tidak akan pernah sia-sia. Untuk itu Tuhan, berikan kami tetap semangat, pikiran, hati yang positif, supaya kami Tuhan tetap berkarya untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Demikian juga nanti Tuhan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Samuel. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya, semua menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan bisa dicerna oleh setiap jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama anak-Mu, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap memuji Tuhan kita, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Kita kembali mengangkat pujian dengan pujian Allah kita heran dan besar. Besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah,
semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita Puji Tuhan. Saatnya kita untuk mengakui setiap dosa-dosa kita dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, terima kasih Bapa atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami semua. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu bukan karena kuat hebat kami, namun itu semua karena kasih dan penyertaan yang Kau limpahkan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Namun ya Bapa, kiranya Engkau terlebih dahulu melayakkan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami sadar bahwa tidak ada Allah lain yang seperti Engkau, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi kami meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu. Namun Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun dosa telah membelenggu kehidupan kami. Untuk itu Bapa, mohon pengampunan daripada Tuhan. Di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau justru memberi kami kesempatan untuk datang kepadamu, memberikan kami kesempatan untuk melakukan pertobatan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah menolak kami ketika kami datang kepadamu. Ya Tuhan, kami sadar betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau, padahal Engkau telah mengasihi kami dengan sepenuh hati. Mohon ampun Tuhan, kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu, jalan-Mu yang benar. Bahkan berulang kali kami melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Kami terus bersungut-sungut sehingga kami lupa untuk bersyukur kepada Tuhan apa yang kami dapatkan di dalam hidup ini. Untuk itu Tuhan, mohon belas pengampunan daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu saja dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkan, ubahkan hidup kami ya Tuhan. Jadikan kami hidup menjadi hidup yang baru, hidup yang lebih sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa pengampunan dosa kami Tuhan. Doa permohonan pengampunan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berita pengampunan dosa terambil dari Mika 7 ayat 18. Kita sama-sama membacanya. Mika 7 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa
dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikian firman Tuhan. Kita respon berita pengampunan dosa dengan mengangkat sebuah pujian bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku memujimu. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari Bapak Ibu, kita ulang kembali. Bersama malaikat di surga, nyanyian kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku menyembahmu. Ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Katakan Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Katakan Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Aku menyembahmu, aku menyembahmu. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik guna pekerjaan di tempat ini, di gereja kita, dan persembahan yang akan kita berikan bisa ditransfer melalui rekening bank yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Baik, sambil mengumpulkan persembahan,
kita angkat pujian, Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, kalau di kesempatan ini Engkau masih memberikan kami kesempatan berbuat yang terbaik, memberikan persembahan kami yang sebenarnya Engkau sudah memberikan kami terlebih dahulu. Seberapa yang bisa kami kumpulkan Tuhan, guna keperluan perbendaharaan di gereja-Mu ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati semua pihak, tangan-tangan yang berkorban memberi persembahan ini ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan sawah ladang kami, bisnis, usaha, apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Tuhan yang melipat gandakan apa yang bisa kami berikan pada hari ini. Dan ingatkan kami Tuhan senantiasa di hari-hari yang akan datang dengan
berkat daripadamu, kami selalu menyisihkan apa yang menjadi hak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau mempercayakan bendahara di gereja kami ini untuk mengelola perbendaharaan keuangan gereja ini ya Tuhan. Ajar, tuntun Ibu Sri selaku bendahara kami supaya penuh hikmat untuk mengelola keuangan gereja kami ya Tuhan. Kami tahu begitu banyaknya pengeluaran kami, tetapi kami percaya Tuhan akan selalu mencukupkan, bahkan memberi kami kelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Samuel, dengan tema Yesus ingatlah akan aku. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah pujian dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah.
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Katakan sekali lagi, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima benih firman Tuhan, sehingga firman itu boleh bertumbuh, berbuah, dan buahnya baik adanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku yang kekasih, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-39 sampai 43. Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-39 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Saudaraku yang kekasih, judul firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam ayat yang ke-42. Yesus, ingatlah akan aku. Saudaraku yang kekasih, Lukas mencatat percakapan pada waktu Yesus disalib antara Yesus dengan dua orang penjahat yang ada di kanan kiri salib Yesus. Dan kita lihat ada dua orang ini yang perbedaannya sangat-sangat jauh sekali. Yang pertama, saudaraku, kita lihat pada ayat yang ke-39 tadi kita sudah baca. Yang pertama, penjahat ini mendengar apa yang dituduhkan, apa yang diejek oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang tidak menyukai Tuhan, dan mereka bergembira karena hari itu Yesus mengalami hukuman mati disalib. Dan ini adalah suatu puncak kegembiraan orang-orang Farisi dan Saduki. Dan penjahat itu mendengar juga.
Sehingga penjahat itu juga ikut-ikutan mencela, mengejek Tuhan, menghina. Ya, Alkitab katakan, Lukas katakan menghujat Kristus. Ya, sampai-sampai dia berkata, kalau engkau ini Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami juga. Aneh ini orang. Sudah tahu kondisinya dia tuh sama-sama menderita, sama-sama mendapatkan hukuman mati. Justru dia masih sempat menghujat Tuhan, mengejek, ya, menghina Tuhan. Dan yang lebih parah lagi, orang ini tidak tahu malu, saudaraku. Selamatkanlah dirimu dan kami dong. Kalau memang kamu itu Kristus, orang yang diurapi oleh Allah. Namun yang menarik, saudaraku, penjahat yang lainnya, dia justru menegur, kamu dan aku, kita ini layak menerima hukuman karena kejahatan kita. Sehingga kita harus menerima hukuman mati disalib. Sama dengan orang ini. Sama dengan Kristus yang kau ejek, yang kau hina. Namun perbedaannya, orang ini, Kristus itu tidak ada sesuatu yang salah. Kalau kita wajar, karena perbuatan kita layak menerima hukuman. Tapi kalau orang ini tidak layak, gak ada sesuatu yang salah. Wow, ini adalah satu terobosan, pemahaman bagi penjahat ini. Sehingga dia boleh berkata pada ayat yang ke-42, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan yang menarik, saudaraku, seruan, permintaan, permohonan dari sang penjahat ini langsung dijawab oleh Tuhan, ditanggapi oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat orang ini berbeda dengan penjahat yang satunya. Dan Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau dan akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, suatu kehormatan yang luar biasa. Dia adalah seorang penjahat. Dia sadar, dia tahu dia ini adalah orang yang betul-betul layak menerima hukuman. Karena dia orang jahat. Tetapi justru Tuhan menghargai orang ini. Tuhan memberikan satu kehormatan di mana Tuhan memberikan keselamatan kepada orang ini. Pengharapan. Wow, ini hal yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, dari dua orang penjahat ini, kita bisa melihat satu perbedaan. Ya, Lukas memperlihatkan perbedaan yang sangat mencolok dari dua orang ini. Yang satu tidak percaya Yesus sebagai Kristus, orang yang diurapi Allah. Yang satu justru dia percaya. Bahkan dia meyakini bahwa Yesus adalah Raja. Dan satu kali kelak kerajaannya itu akan datang. Dan luar biasa, Yesus memberikan kerajaannya kepada dia. Dengan satu kehormatan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku yang kekasih, dari peristiwa yang dicatat menjadi sejarah dalam karya keselamatan Tuhan Yesus di dunia ini, kita melihat ada dua hal yang harus kita bisa pelajari. Yang pertama, saudaraku, orang yang jahat ini yang percaya kepada Yesus, dia datang dengan iman. Bisa jadi dia mungkin ini adalah pertemuan pertama dia dengan Tuhan Yesus.
Namun ini juga adalah pertemuan yang terakhir karena dia akan mengalami kematian. Namun karena dia percaya, dia memohon kepada Tuhan. Dia mendengar bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bisa juga dia pernah mendengar apa yang dikatakan orang tentang Yesus. Di mana Yesus pernah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati." Wow, ini hal yang luar biasa. Bisa jadi dia percaya dan dia meyakini dan dia yakin dia akan datang sebagai raja. Dan orang-orang Yahudi, Farisi, Saduki pun mengakuinya, sehingga ditulisi oleh tentara Romawi di atas kepala Yesus, di salibnya itu tulisi, "Inilah raja orang Yahudi." Menurut orang-orang banyak ini adalah merupakan satu ejekan. Tetapi bagi penjahat ini yang percaya Yesus sebagai Tuhan, dia percaya Yesus sebagai Raja, penguasa, dan Yesus akan datang dalam kemuliaannya. Dan itu sebabnya dia berkata, dia berseru, dan dia menerima berkat yang luar biasa. Kalau saya melihat hal ini, berarti ada dua hal. Yang pertama, kita tahu orang jahat ini datang dengan percaya. Yang kedua, dia berseru meminta kepada Tuhan dalam doanya. Saya percaya kondisinya tidak sekeras suara saya. Kondisi di kayu salib dia mungkin terbata-bata, menahan sakit. Karena orang sebelum disalib, saya percaya harus dipukuli dulu mungkin. Dia menerima pukulan-pukulan. Disiksa terlebih dahulu sebelum disalib. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri sebelum disalib, kita sudah tahu lewat Injil bagaimana jalan Via Dolorosa itu. Di mana Yesus disesah, dipukul, dicambuk sebanyak 40. Kurang 1. Ditendang, diludahi, dimahkotai duri. Baru disalib. Satu penderitaan yang luar biasa. Tetapi yang menarik, saudaraku, orang ini percaya dan dia berseru kepada Tuhan. Hari ini kita mendapat pelajaran 2 hal. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Tetapi yang saya tahu, mungkin saja hari-hari ini iman kita sedang mengalami tantangan. Tetapi percayalah, mari kita datang kepada Kristus tetap dengan iman. Mari kita tetap teguh, taat, dan melakukan firman Tuhan. Ya, taat ini berbicara kata mendengar dan melakukan tanpa harus berbantah-bantah. Yesus tidak berbantah-bantah kepada Bapaknya di surga. Yesus melakukan apa yang diperintahkan Bapaknya. Dia taat sampai di kayu salib. Itu yang Tuhan berikan teladan kepada kita pada hari ini. Pagi ini kita mau diingatkan kembali. Dan yang kedua, saudara, mari kita berseru kepada Tuhan. Berserulah, maka aku akan menjawab engkau. Lewat doa-doa kita. Bukankah doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Sehingga orang yang sakit pun akan sembuh, saudara. Kita percaya untuk itu. Seperti penjahat yang percaya kepada Kristus. Kalau kita lihat Yeremia pasal 33 ayat 3. Di situ dikatakan, firman Tuhan kepada Yeremia, dan ditulis oleh Yeremia, dikatakan dengan jelas, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku memberitahukan hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui.
Penjahat yang percaya kepada Yesus ini nggak tahu kayak apa Firdaus itu. Bagaimana caranya saya bersama-sama dengan Kristus hari ini juga. Padahal saya ini sedang disalib sama dengan Yesus. Tetapi justru hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, satu misteri, itulah yang Tuhan beritahukan kepada penjahat ini. Saya percaya hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak saudara dan saya ketahui akan diberikan kepada orang yang berseru kepada Tuhan dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Maka mujizat itu akan terjadi. Maka pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Maka pengharapan di dalam Kristus tidak akan sia-sia, saudara. Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Dan penjahat itu mempercayai Kristus. Haleluya. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Membangun kita, membangkitkan kembali kita. Sekalipun kita mungkin hari-hari ini mungkin, aduh Tuhan, aku sudah payah, sudah berat, penderitaanku ini tidak sanggup aku tanggung kembali. Ingat baik-baik, penjahat ini tahu, sadar. Jangan lupakan aku Tuhan. Ingatlah akan aku Tuhan. Berseru. Dengan sekuat tenaga dia berseru. Walaupun dia sudah terbata-bata katanya. Karena menahan sakit. Saya percaya. Hari ini juga. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat berita firman Tuhan. Kami diingatkan kembali dari peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Dengan percakapan penjahat yang percaya kepada Tuhan. Dia datang dengan iman. Dia tahu bahwa Kristus adalah Raja. Kristus tidak bersalah. Itu sebabnya dia boleh berkata, Tuhan, Yesus, ingatlah aku jika engkau datang. Apabila engkau datang menjadi Raja. Tuhan tidak menunggu waktu. Tetapi Tuhan hari itu juga menjawab doa dan seruan daripada penjahat ini. Hari ini juga engkau dengan aku bersama-sama di dalam Firdaus. Menikmati taman kesukaan, taman kebahagiaan, taman sukacita itu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu sehingga kami semua boleh mengerti akan kehendak Bapa. Kami boleh menerima satu perkara-perkara yang besar. Hal-hal yang tidak kami ketahui. Bahkan hal-hal yang kami tidak mengerti sekalipun Tuhan. Tuhan akan menolong kami semua. Terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan memberkati sekali lagi. Untuk seluruh sidang jemaat GKRI Peniel Karawaci. Tuhan memberkati dari majelis, para pengurus, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Jadikan jemaat ini menjadi jemaat yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan. Pergumulan-pergumulan yang kami hadapi sekalipun di dalam gereja ini. Kami percaya kami akan menang oleh karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami. Oleh karena kami mau berseru, kami percaya dengan iman. Di Peniel itulah Yakub Israel menjadi Israel. Menjadi satu nama yang besar, menjadi pangerannya Kristus. Pangerannya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Memberkati juga Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan.
supaya apa yang dilakukan, kebijakan-kebijakan itu mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan tolong juga untuk pandemi yang masih terus bangsa ini berjuang, supaya Tuhan lalukan dari segala yang jahat. Tuhan tolong. Terlebih Tuhan kiranya Injil keselamatan boleh tersebar luas di Indonesia, dan banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah setiap seru doa kami ini Tuhan mendengar dan Tuhan menolong dan mengabulkannya. Dan ajarkan kami sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Mari kita akan sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan memasuki perjamuan kudus. Sebelum kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus, mari kita mengintrospeksi diri. Bila ada hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, ada dosa dan kesalahan, mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita, agar kita berlayak menerima perjamuan kudus ini. Mari kita akan angkat roti yang adalah tubuh Kristus dengan tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demi nama Tuhan Yesus, makan sama-sama dengan percaya. Inilah tubuh Kristus yang terpecah untuk kita semua. Terima kasih. Tubuhmu terpecah. Engkau rela dicambuk agar bilur-bilurmu menyembuhkan akan sakit penyakit kami dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan angkat cawan ini dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Demi nama Tuhan Yesus Kristus, minum sama-sama dengan percaya. Inilah darah Kristus, darah yang menebus dosa kita semua. Terima kasih Bapa di surga, buat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga oleh darahnya kami ditebus dosa-dosa kami. Dan oleh bilur-bilurnya setiap sakit penyakit kami disembuhkan. Berkat-Mu atas sidang jemaat GKRI Peniel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengakuan iman rasuli bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita angkat pujian, bagi Yesus kuserahkan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi, mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita akan sama-sama mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Jemaat GKRI Peniel Karawaci. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan akan Allah Roh Kudus, yang menjadi jaminan atas segala sesuatu yang dijanjikan Allah bagi umat yang mengasihi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran